Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran oleh saya, Supriyadi Syam, Eskom Mkom, dosen Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Boswa. Outline dari presentasi ini, yang pertama ada deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah yang akan saya tampilkan pada kesempatan ini adalah mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Dengan beban 3 SKS, kode mata kuliah 4TI033, semester 4, sifat mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar jaringan komputer dan komunikasi data. Jaringan komputer dimulai dari sejarah dan OSI layer yang menjadi dasar terbentuknya jaringan komputer. Komunikasi data akan memperkenalkan teknik komunikasi antar data serta peralatan yang mendukung terjadinya komunikasi data. Capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 mengimplementasikan kemampuan dasar jaringan komputer. CPMK 2 menguasai konsep komunikasi data. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jaringan komputer, menjelaskan OSI layer, mengimplementasikan topologi jaringan, mengimplementasikan IP dan netmask, mengimplementasikan subnetting, mempraktekkan pengkabelan, menjelaskan komunikasi data, menjelaskan transmisi data, menjelaskan pengkodean data, menjelaskan teknik komunikasi data, dan menjelaskan multiplexing. Sistem pembelajaran yang dilakukan. Mata kuliah ini diampu oleh satu dosen, yaitu saya sendiri. Jumlah pertemuan 14 kali tatap muka secara luring. Beban waktu pembelajaran 3 SKS. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16 atau mengikuti jadwal ujian dari kalender pendidikan Universitas Boswa. Materi pembelajaran yang akan dibawakan. Untuk pertemuan pertama dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan definisi jaringan komputer. Materi yang akan diajarkan adalah pertama, kontrak perkuliahan dan pengenalan jaringan komputer. Pada pertemuan kedua, dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan OSI layer. Materi yang akan disampaikan adalah OSI layer dengan 7 lapisan. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan topologi jaringan. Materi pembelajaran yang akan dipelajari adalah topologi jaringan. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan IP dan netmask. Materi yang akan diajarkan adalah IP address dan netmask. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan subnetting. Materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah materi subnetting. Pertemuan 6 dan 7 mempraktekkan pengkabelan. Materi yang akan diajarkan adalah pengkabelan cross dan pengkabelan strike. Pertemuan ke-8 mid semester. Pertemuan ke-9 sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan definisi komunikasi data, materi pembelajaran, pengenalan komunikasi data. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan transmisi data, materi pembelajaran transmisi data. Pertemuan ke-11 dan 12 dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mensimulasikan pengkodean data, materi pembelajaran pengkodean data. Pertemuan 13 dan 14, mahasiswa mampu menjelaskan teknik komunikasi data digital. Materi yang akan disampaikan adalah sinkronos dan asinkronos. Pertemuan ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan multiplexing dengan materi pembelajaran multiplexing. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah, menyampaikan materi oleh dosen menggunakan proyektor.
Kemudian discovery, mahasiswa mencari informasi terkait topik yang akan diberikan atau yang telah diberikan. Dan praktek, mempraktikkan dan atau mensimulasikan topik yang dipelajari. Sistem penilaian sesuai dengan standar Unibos, di mana kriteria kehadiran dengan persentase 10% dengan syarat pertemuan atau kehadiran di bawah 70% otomatis mendapatkan nilai E. Tugas 20% dengan ketentuan tugas yang dikerjakan sesuai dengan format dan jawaban yang diperlukan. Mid semester presentasi 30% dengan bentuk ujian project. Kemudian final test persentase 40% dengan model ujian online pilihan ganda. Range nilai huruf mengikuti nilai dari sismik yang disediakan Universitas Bosowa. Baiklah, marilah kita menyaksikan rekaman pembelajaran di kelas yang akan menampilkan pertemuan ketiga dengan materi topologi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi untuk jaringan komputer, yang masih di jaringan komputer. Materi yang akan kita pelajari itu hari ini adalah topologi ya. Jadi seperti apa topologi itu kita akan tahu sebentar ya. Nah, sebelumnya kita dengarkan namanya dulu. Andika Putra Ramadhani, Muhammad Suaib, Adrian Pramana, Rian Hadi Wijaya, Yusril Mahendra, Fitra Maulana, Tri Septrianto, Eka Vanessa, Aryadi. Oke, materi kita kali ini adalah topologi jaringan. Ya, topologi itu sendiri seperti yang tertulis di atas itu adalah konsep untuk menghubungkan dua komputer ya. Jadi komputer itu dihubungkan tidak sembarang dihubungkan, tapi ada konsepnya yang nantinya akan membedakan bagaimana fungsi dia di dalam suatu jaringan, bagaimana fungsi dia di dalam suatu organisasi komputer juga ya. Jadi di sini ada yang berdasarkan hubungan geometris, ada juga yang berdasarkan dengan unsur-unsur yang susun jaringannya. Jadi tergantung bagaimana bentuk tempat dia dipasang, terus alat apa saja yang akan dia gunakan ya. Topologi yang dipilih sendiri itu didasarkan pada skala jaringan atau seberapa luas ya, seberapa luas jaringan yang mau dibuat. Jadi walaupun ada banyak jenis topologi, tidak sembarangan kita mau pasang. Seumpama di lab ini kita mau pasang topologi jaringan tertentu, ya tidak bisa asal pasang ya. Lihat dulu seberapa banyak yang mau dihubungkan, kemudian seberapa luas tempatnya, alat yang tersedia ada apa saja, baru bisa kita tentukan, oh saya mau pakai topologi ini ya. Jadi nantinya kita akan coba praktek untuk menghubungkan komputer ya, setelah belajar kabelnya ya. Kemudian topologi pertama kali digunakan itu adalah namanya topologi bus atau topologi bus ya. Nah, topologi bus ini yang paling mudah karena dulunya ini yang digunakan. Tapi setiap topologi itu pasti punya kekurangan dan punya kelebihannya masing-masing. Makanya pada saat menentukan yang mana yang mau kita gunakan, ya tentunya harus menyesuaikan dengan tempat di mana dia akan digunakan. Nah, nanti akan ada kekurangan dan kelebihan, kita lihat ya sama-sama. Nah, yang pertama topologi bus ya, topologi bus.
Topologi bus ini yang paling awal digunakan untuk menghubungkan komputer. Nah, di mana setiap komputer ini bukan langsung terhubung ke komputer yang ada, tapi ada satu kabel kita tarik panjang ya di tengah-tengah. Nantinya kabelnya kita itu terhubung ke kabel tersebut, ya. Dia terhubungnya ke kabel itu. Nah, jadi ada namanya di situ broadband koaksial kabel. Ya, namanya koaksial berarti kabelnya mirip kabel antena. Nah, yang seperti ini sampai sekarang masih digunakan, tapi digunakan oleh TV kabel. Ya, TV kabel kan pasti narik satu kalau dalam lorong ya, dia tarik satu kabel itu panjang masuk ke dalam. Nantinya pada saat ada orang yang mau berlangganan rumah sini, dia akan ambil di tengah-tengahnya, ya, cabang, dia buatkan cabang kemudian dihubungkan masuk ke dalam rumah. Nah, itu namanya topologi bus. Jadi ada satu kabel yang menjadi penghantarnya, kemudian dicabang untuk bisa menghubungkan lebih dari satu device. Kemudian yang menjadi kekurangan dari sistem topologi bus ini itu adalah kalau salah satu komputer itu terputus, maka semuanya ikut terputus. Ya, ini adalah kekurangannya. Ya. Jadi apalagi kalau yang terputus adalah kabel utamanya. Jadi kabel utama terputus, semua komputer tidak bisa terhubung. Cuma kelebihannya ini mudah untuk dibuat ya, mudah untuk diimplementasikan. Ya, karena cukup tarik satu kabel, buatkan percabangan di masing-masing jarak yang kita mau, kemudian hubungkan komputer. Itu mudah. Jumlah kabel juga yang digunakan itu sedikit, ya, karena yang akan panjang digunakan itu hanya kabel broadbandnya saja, ya, kabel utamanya saja atau backbone-nya, ya. Kemudian baru dicarikan kabel yang lebih pendek untuk menghubungkan tiap-tiap komputernya. Nah, itu kelebihannya dia lebih murah dalam hal pengadaan kabelnya. Nah, namun secara implementasi dia punya kekurangan, di mana kalau kabel utama itu putus, maka semua komputer terhubung itu akan terputus juga, ya. Nah, ada bagusnya, ada juga kurangnya, ya. Yang kita mau kan kalau ada yang putus, cukup yang putus saja yang tidak bisa terhubung, jangan semuanya, ya. Minimal walaupun kabel utama terputus, kita antar komputer masih bisa terhubung, ya kan? Nah, kalau di sini digambarkan, kalau kita gambarkan di sini ya, nah, pada bagian ini adalah broadbandnya, kemudian dihubungkan di cabang untuk beberapa komputer ya. Di sini ada 7 komputer. Nah, kalau kabel utama terputus ke jaringan, semua terputus ya, semua ikut terputus. Kalau di tengah-tengah sini yang terputus, maka semua yang di belakangnya setelah itu juga terputus. Nah, yang di depan tidak ada masalah, ya. Jadi kalau ada putus tengah, sebagian dari komputer tidak bisa terhubung. Nah, bermasalahannya kalau terputus di awal, semua komputer terputus dan tidak bisa saling komunikasi. Komputer 1 tidak bisa komunikasi dengan komputer 7, ya. Komputer 1 tidak bisa komunikasi dengan komputer 2, walaupun terhubung kabelnya. Tapi karena kabel utama terputus, ya, tidak ada aliran, tidak ada daya di dalamnya, maka tidak bisa terhubung. Itu kekurangannya. Tapi Pak, Ya, kalau penyambungan antara kabel dari kabel utama ke komputer putus Pak, berpengaruh yang ke komputer lain Pak? nah kalau hanya percabangan di sini ya, tergantung di bagian mananya putus. Karena biasanya kalau kita mau menghubungkan antara mencabang antara satu kabel utama dengan kabel berikutnya, itu kan biasa menggunakan penyambungnya yang T.
ya. Itu berarti kita pasang satu di kanan, satu di kiri, satu di bawah nih, ya. Kalau yang bermasalah hanya yang di bawah, ya tidak ada masalah, berarti hanya satu komputer yang terputus. Yang ini tetap terhubung. Yang jadi masalah kalau sambungan T-nya yang bermasalah atau yang rusak di situ. Ya, semua yang ada di lanjutannya akan terputus juga, ya. Nah, dan ini kabel koaksial ya, kabel antena yang ada serabutnya, kemudian ada batang di tengahnya, ya. Ada yang tembaga di tengahnya. Nah, kalau kabel itu kan harusnya sudah tahu ya, sudah biasa lihat kabel antena. Nah, topologi bus punya karakteristik di mana node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator, ya. Jadi kedua ujungnya ada terminatornya. Terminator itu pemutusnya ya, penutupnya. Kemudian sangat sederhana dalam instalasi, ekonomis dalam biaya. Ini yang saya bilang tadi, dia lebih ekonomis kalau masalah biaya ya. Nah, paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Jadi semua data yang kita kirim ya dikirimnya dalam satu kabel itu. Kemudian tidak diperlukan hub, ya, alat penghubung jaringan yang banyak. Kemudian yang dibutuhkan adalah T-konektor, ya, konektor T yang bentuknya huruf T pada setiap Ethernet card. Kemudian topologi yang kedua ada namanya topologi star. Yang namanya topologi star bentuknya bintang, di mana topologi ini ada node di tengah, node inti di tengah, kemudian disambungkan ke node-node yang lain, ya. Nah, kalau dilihat gambarnya, topologi star ya bentuknya bintang, di tengahnya ada namanya hub, ya. Kalau bentuk hub sudah biasa lihat atau ada yang belum pernah lihat? Ada yang belum pernah lihat hub? Belum pernah. Nanti kalau jalan-jalan di tangga turun, lihat di sudut-sudut itu ada hub di situ terpasang. Yang banyak kabel terpasangnya. Di sini saya tidak tahu di lab ini bagian mana hubnya, karena dia punya kabel jaringan kan. Cuma saya tidak tahu posisi hubnya ada di mana. Nah, hub sendiri kalau digambarkan yang paling umum itu, yang paling sederhana hubnya itu dia cuma punya 8 port ya di sini. 6 sampai 8 port. Jadi kalau dia punya 8 port, dia punya lampu biasanya masing-masing satu atau dikelompokkan dia di sini semua ada 1 sampai 8. Nah, di sini mungkin indikator nyala. Nah, di setiap kotak-kotak ini itu akan dipasang kabel masuk, ya. Dia dipasangkan kabel masuk. Nah, jadi satu hub begini bisa menghubungkan 8 komputer atau 8 device yang berbeda. Ya. Kenapa saya bilang 8 device yang berbeda? Karena bukan hanya komputer yang bisa dihubungkan ke hub. Bisa saja printer, ya. Bisa saja alat lain, kamera, fingerprint, ya. Itu semua bisa dihubungkan. Dan kenapa disebut topologinya modelnya bintang? Karena ini bisa disusun sedemikian rupa ya. Jadinya nanti bentuknya seperti bintang. Bintang berapa terserah, bisa saja bintang 5, bintangnya 6, 7, ya tergantung device yang terpasang. Namun secara umum disebut dengan topologi star karena ada satu node inti, ya, ada satu node inti di tengah yang kemudian dihubungkan ke device-device yang lainnya. Nah, ini yang paling umum digunakan di setiap ruangan. Nah, contoh di ruangan lab ini, di lab ini ada banyak komputer terhubung, ya, ada banyak komputer terhubung, tapi pasti punya satu pusat node, ya, node hub atau switch yang digunakan, dan semua kabel-kabel jaringan yang ada di lab ini akan mengarah ke situ. Memang bentuknya tidak bentuk bintang, tapi kalau node hubnya ini dipasang di tengah, jadinya akan seperti bintang, malah seperti gurita malah ya, karena banyak sekali kakinya, ya. Jadi seperti itu di topologi star. Ini nanti akan ada perbedaan
antara hub dengan switch, ya. Hub itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hub itu setiap menerima perintah atau menerima pesan, dia akan broadcast ke seluruh jaringan yang ada. Anda kirim pesan atau kirim file, ya, kirim file. Begitu Anda kirim file, dia kirim ke semua node jaringan yang ada, dia kirim, ya. Nah, nanti yang buka yang memang penerimanya. Tapi cara dia mengirim, dia kirim saja ke semuanya. Dia tidak tahu komputer yang kita tuju itu yang mana, makanya dia kirimi semua, ya. Nah, kemudian semakin banyak yang terhubung ke hub, itu juga akan semakin memperlambat jaringan, ya. Karena seperti saya bilang tadi, kalau dia mengirim pesan, dia broadcast. Nah, di sini dia tuliskan ada hub yang sampai 32 port, ya. Saya biasa pakai yang 24 port. Nah, 32 port itu sangat banyak. Nah, kalau 32 port itu ada 5 saja yang kirim data, kirim file dalam waktu yang bersamaan, berarti ada 5 file yang di broadcast ke 32 titik. Ya, di broadcast ke 32 titik, nanti yang dikirimi yang akan menerima pesan itu. Ya, walaupun dia bukan penerima, dia tetap dikirimi. Nah, kenapa dia dikirimi? Karena hub itu tidak punya kemampuan untuk mengetahui tujuan pesan itu dikirim. Sedangkan switch yang sekarang menggantikan hub, switch ini adalah hub yang lebih pintar, ya. Ini hub, tapi lebih pintar dia. Kenapa lebih pintar? Dia punya sistem di dalamnya yang bisa mendata dan bisa mengetahui yang mana komputer-komputer yang terhubung di switch ini, ya. Jadi kalau seumpama kita punya komputer 1, kita kirim ke komputer 2, dia tahu pada saat kita kirim pesan ke komputer 2 dari komputer 1, switch tahu di mana komputer 2. Makanya dia langsung teruskan ke komputer 2. Nah, makanya switch itu harganya sedikit lebih mahal daripada hub. Oke, topologi berikutnya adalah topologi ring. Namanya ring berarti bentuknya seperti cincin atau seperti lingkaran, ya. Di mana komputer itu dihubungkan antara komputer satu dengan komputer yang selanjutnya itu saling terhubung, ya, saling membentuk lingkaran. Nah, kalau di atas ini bentuknya lingkaran. Jadi ini langsung komputernya yang terhubung. Jadi komputer 1 terhubung ke komputer 2, komputer 2 terhubung ke komputer 3, 4, 5 dan saling terhubung bentuk lingkaran. Nah, punya performa yang sangat tinggi. Jadi kalau masalah kecepatan dia tinggi sekali, ya. Jaringannya membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive seperti video dan audio. Jadi kalau masalah streaming video dan audio dengan topologi ini bisa lebih cepat, ya. Topologi cincin memiliki masing-masing titik node yang berfungsi sebagai repeater, di mana komputer 1 kalau mengirim data ke komputer 3 melalui komputer 2, di komputer 2 dia dikuatkan lagi, ya. Ini kan komputer 1 sudah ngirim data, otomatis sepanjang kabel yang terhubung dia akan melemah sampai di komputer 2 dikuatkan lagi untuk dikirim ke komputer 3. Makanya dia performanya tinggi, dia stabil terus karena ada repeater di setiap nodenya, ya. Kelebihannya, data mengalir satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Jadi dia mengalir satu arah, kalau ke kanan saja berurut terus, ya. Dia tidak bisa balik arah, ya. Jadi tidak akan ada data yang berulang-ulang karena dia hanya satu arah saja. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan server, ya. Nah, waktu akses juga data lebih optimal. Nah, tergantung jumlah komputernya. Kekurangannya seperti yang saya bilang tadi,
Apabila ada satu komputer dalam ring gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi seluruh jaringan. Menambah dan mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk konfigurasi ulang. Kalau kita konfigurasi ulang berarti harus bongkar jaringan lagi, dihubungkan ulang lagi, ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu? Silakan ditanyakan ya. Jadi sudah ada topologi bus, topologi start, topologi ring, ya. Yang berikutnya kita akan bahas gabungannya. Ya. Jadi bukan hanya ada bus di dalam, ada start, tapi semuanya digabung. Nah, namanya adalah topologi mesh. Topologi mesh, setiap komputer yang terhubung ke semua device. Jadi kalau ada 5 komputer seperti yang digambarkan di atas, maka setiap komputer itu terhubung ke komputer yang lain. Komputer 1 terhubung ke 2, 3, 4, dan 5 menggunakan kabel. Komputer 2 terhubung ke 1, 3, 4, 5. Nah, dari gambarnya saja kita sudah tahu kabel yang digunakan pasti banyak sekali. Nah, komputer rata-rata hanya punya satu Ethernet card, ya, tempat colok jaringannya, ya. Itu cuma satu. Berarti kalau mau dibuat seperti ini, ada 5, ada 4 yang terhubung, berarti kita butuh lebih dari satu Ethernet card. Nah, berarti tambah biaya lagi, selain biayanya dari kabel, Ethernet card lagi harus nambah. Nah, kalau yang seperti ini yang digunakan di gedung topologi tree, di mana ada satu kabel utama, ya, ada satu kabel utama dari gedung yayasan ke gedung 1, kemudian pindah ke gedung 2, itu ada satu kabel utama, ya. Setelah itu kabel utama itu dicabang ke dalam satu hub, ya, hub 24 port, 32 port, baru dihubungkan ke node-node yang terhubung. Jadi kalau diumpamakan ini kabel utamanya, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya. Nah, dia punya satu kabel utama mungkin di tempat kabelnya, baru dicabang keluar kasih hub untuk lantai 1 semua. Naik ke lantai 2, dicabang lagi kasih hub untuk lantai 2. Nah, bagaimana kalau banyak ruangan? Ya bisa. Ya, tetap pakai hub, cabang kabel masuk, ya, ke ruangan 1 di hub lagi. Ya. Intinya kalau mau jaringannya bagus, jaringan backbone-nya atau kabel utamanya ini bandwidth-nya besar. Kalau bandwidth-nya besar, walaupun tercabang-cabang seperti ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau bandwidth-nya kecil terus dibagi banyak. Ya. Nah, kalau di hotel-hotel itu biasanya dia akan menggunakan mikrotik namanya, ya. Jadi ada tampil halaman login. Nah, halaman login itu di mikrotik itu kita bisa batasi. Ya, kita bisa batasi kalau dia tamu hotel kecepatannya berapa. Kecepatan internetnya berapa. Kalau dia pegawai mungkin atau admin kecepatannya berapa. Dia bisa batasi itu kalau menggunakan mikrotik. Ini kalau yang sudah lebih luas, ya, topologi extended star. Nah, extended star itu sudah gabungan dari topologi-topologi. Ini digunakan di gedung-gedung juga, ya, perusahaan-perusahaan pakai begini. Jadi umpamakan ini pusat internetnya, ya. Ini gedung yang 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4. Nah, di dalam gedung itu ada lagi hub, ada lagi yang seperti ini, mungkin lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2 semua. Nah, itu dihubungkannya seperti itu. Jadi nanti akan ada bagian semua itu dicabang di situ. Dia bercabang-cabang. Jadi biasa disebut dengan topologi ini itu laba-laba. Ya. Biasanya laba-laba. Jadi sudah satu titik cabang lagi, satu titik cabang lagi. Nah, begitu memang caranya untuk menghubungkan. Nah, nantinya kita akan belajar yang namanya IP, ya, internet protokolnya, ya.
sama address-nya. Bagaimana caranya supaya jaringan itu bisa makin luas ya dengan IP yang terbatas. Itu ada hitung-hitungannya, nanti kita belajar pakai Excel. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan tanyakan ya. Siapa tahu ada yang pernah bermasalah dengan jaringan atau mungkin ada yang masih bingung di situ di jaringan. Begini Pak, karena kan semisal itu jaringan WiFi itu Pak, Ya. mungkin dia anunya dibatasi Pak, mungkin sekitar 50 pengguna. Jadi ketika mendekati 50 pengguna Pak, 40 atau bahkan lebih 50 pengguna, dia biasa terputus sendiri atau biasa masih jaringannya Pak, tapi WiFi terhubung, tulisannya situ di jaringan tidak dapat digunakan. Iya. Pengaruh jaringan, pengaruh pengguna kebanyakan atau bagaimana Pak? Biasanya itu alatnya. Karena satu pemancar yang pakai antena itu cuma bisa menampung 32. Ya, 32 device. Jadi kalau sudah ada 32 device, biasanya yang satu itu tidak akan bisa terkonek, yang ke 33 tidak akan bisa connect. Ya. Terus ada juga yang connect tapi tidak dapat jaringan internet. Nah, itu tergantung alatnya. Ada juga alat yang bisa lebih dari itu. Nah, tapi kalau alat-alat yang standar yang biasa yang digunakan kantor-kantor itu rata-rata 32 device yang bisa dimuat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, kita tunggu pemberitahuan saja. Dan mungkin kalau lab tidak terpakai, kita akan di lab saja terus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.